จะทำแบบไปย้อนรอยอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็คือภาพมันออกมาเป็นแบบนี้เราตอนที่คนเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจตนาของคุณน้ำเพชรเนี่ยต้องการอะไรแต่ถ้าดูจากชุดที่ใส่ลักษณะการถ่ายรูปพาหนะที่ไปเนี่ยค่ะมันก็ Sementara itu Legend Pol Jirapat, Panglima Polda 1 Thailand mengakui kesalahan tersebut katanya. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Teng Monida ya guys. Pasca konferensi pers kemarin yang banyak banget bikin orang kesel sama hasilnya, dimana kepolisian Nontaburi itu selalu mendapatkan kritikan dari hasil yang ada di dalam konferensi pers tersebut yang menyatakan bahwa semua kejadian Teng Mo ini hanya sekedar kecelakaan seperti yang pertama mereka bilang gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari semua bukti-bukti yang ada. Nah, salah satu kritikan akhirnya datang juga dari Dr. Pontip yang selama ini juga udah membantu kasus dari Teng Mo ini. Ketua tim otopsi bagian jenazah Teng Monida. Dikutip dari T-News di mana Dr. Pontip bilang mengatakan jika luka yang berbentuk huruf S di tubuh Teng Monida tidak ditemukan sama sekali di otopsi kedua. Kenapa tiba-tiba luka itu malah muncul? Pada waktu diumumkan kepolisian Thailand bahwa ada luka yang berbentuk huruf S di tubuh Teng Monida, Dr. Pontip mengaku sangat kaget ya guys. Pasalnya pada saat otopsi kedua itu luka tersebut sama sekali tidak disebutkan oleh polisi Thailand dan sama sekali tidak ada. Apakah luka tersebut dibuat-buat oleh kepolisian Thailand sendiri? Kalau iya itu benar-benar serem banget dan ini masih dugaan ya guys. Karena menurut Dr. Pontip sendiri luka tersebut sangatlah tidak wajar, apalagi letaknya ada di bagian kaki Teng Mo. Sekali lagi saya tegaskan, jika luka berbentuk S itu tidak ada saat otopsi, kenapa tiba-tiba ada sekarang? Itu menurut Dr. Pontip ya guys. Dr. Pontip juga mencurigai bahwa luka berbentuk huruf S itu memang dibuat oleh kepolisian Thailand. Hal ini memudahkan kepolisian Thailand untuk memuluskan kasus Teng Monida dari pembunuhan untuk diubah kembali menjadi kecelakaan. Nah, nggak hanya Dr. Pontip aja yang merasa kesal banget dengan konferensi pers yang dibuat oleh pihak kepolisian, tapi juga Mr. Genius atau Acarya Ruang Ratanapong, di mana menurut Mr. Genius ada keganjalan dalam konferensi pers Teng Monida yang dilakukan oleh kepolisian Thailand. Karena keganjalan yang dimaksudkan oleh Mr. Genius adalah jumlah luka yang dipaparkan dalam konferensi pers Teng Monida. Sekali lagi ini soal lukanya ya guys. Padahal dari hasil otopsi kedua hanya ada 11 luka yang diumumkan oleh pihak kepolisian. Tapi kenapa tiba-tiba pas konferensi pers luka tersebut malah jadi 26 luka? Seolah-olah lukanya itu jadi berhubungan sama luka S itu ya guys. Jadi kayak lukanya tuh ditambah-tambahin. Terus Mr. Genius kemudian kaget dong guys, kenapa polisi itu menambah luka yang ada di tubuh Teng Monida setelah konferensi pers. Jumlah luka di tubuh meningkat dari 11 jadi 26, bahkan itu lebih dari 2 kali lipat ya guys. Tapi sekarang katanya Mr. Genius, polisi sekarang tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus Teng Monida lagi karena kasusnya sekarang sudah ada di Kejaksaan Thailand ya guys. Untungnya mereka menutup diri atas kebenaran Teng Monida. Semua bukti yang kami tunjukkan itu nggak dihiraukan sama pihak kepolisian menurut Mr. Genius. Setelah itu bukti luka malah ditambah seakan ada rekayasa di dalamnya. Sementara itu Legend Pol Jirapat, Panglima Polda 1 Thailand mengakui kesalahan tersebut katanya. Dia akhirnya mengakui nih guys. Dia bilang ia mengaku jika memang ada beberapa luka yang tidak bisa ditampilkan saat konferensi pers Teng Monida. Dan bahkan pihak kepolisian juga minta maaf karena memang foto luka tak bisa dilempar seenaknya dalam konferensi pers. Jadi sebenarnya berapa luka sih gitu loh? Kenapa harus kayak ada yang direkayasa? Nah terus sekarang juga lagi ada rumor yang beredar guys. Kan kasus Teng Monida sekarang udah nggak dipegang pihak kepolisian ya guys. Sekarang udah naik ke Kejaksaan. Nah, sekarang Kejaksaan dan Kepolisian Thailand nampaknya masih beda pendapat tentang kasus kematian Teng Monida nih guys. Untungnya ya guys, dimana katanya Kejaksaan Thailand itu masih menolak pelimpahan kasus Teng Monida dari Kepolisian Nontaburi Thailand. Kenapa? Dari kabar yang beredar, diduga Kejaksaan masih tak menerima 3 alasan dari Kepolisian Nontaburi terkait kasus kematian Teng Monida ini. 3 alasan yang diberikan Kepolisian Nontaburi Thailand dianggap tidak sesuai dengan bukti yang ditampilkan saat konferensi pers kematian Teng Monida. Hal ini semakin membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kepolisian Thailand ini.
Pasalnya masih banyak banget kejanggalan dalam kasus Teng Monida ini yang kemudian dipaksakan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Belum diketahui pasti apa 3 alasan yang membuat kejaksaan Thailand masih menolak pelimpahan berkas Teng Monida. Tetapi dari sumber yang terpercaya yang ada di kejaksaan Thailand diketahui dan diduga jika salah satu alasannya adalah tentang bukti kematian Teng Monida. Di mana kejaksaan menilai bukti-bukti tentang Teng Monida yang telah diberikan dari kepolisian Nonthaburi ke kejaksaan masih belum menunjukkan titik terang tentang kematian Teng Monida. Bagus banget ya guys, untung kasus ini tuh belum hilang begitu saja, belum sesuai dengan apa yang polisi katakan gitu. Jadi aku greget juga sih guys kalau tersangkanya itu bisa tersenyum-senyum dengan happy-nya. Aku nggak mau kayak nggak ada keadilan gitu dari kasus ini. Bahkan yang heboh lagi guys, salah satu media The Sun mengungkapkan jika luka di paha kanan Teng Mo ternyata bukan berasal dari baling-baling speedboat. Klaim The Sun ini tersebut kemudian viral di media sosial Thailand karena media asal Amerika Serikat ini juga menggugah foto korban luka dari baling-baling yang sangat berbeda jauh dengan luka yang ada di paha kanan Teng Monida. คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้ค่ะที่คุณผู้ชมรอฟังกันอยู่นะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะจบแต่ยังไม่จบดูเหมือนว่าชัดเจนแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้คงได้ฟังการแถลงสรุปสำนวนคดีของตำรวจเมื่อ26 เมษายนคุณผู้ชมตั้งใจฟังจนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีภาพที่ทางตำรวจนำมาแถลงเป็นภาพบาดแผลที่ขาของคนคนนึงแล้วตำรวจก็แถลงในลักษณะที่ว่าบาดแผลที่ขาภาพเนี้ยที่เอามาคือมีการตั้งข้อสังเกตมีการวิจารณ์กันเยอะจนวันนี้ตำรวจนัดแถลงอีกทีหนึ่งแถลงเรื่องนี้เลยอะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอะคือเมื่อวานเนี่ย di mana media ini pingin meyakinkan ke kalian semua dan meyakinkan mungkin ke pihak kepolisian, ke pihak kejaksaan kalau luka dari baling-baling itu berbeda banget sama luka yang ada di paha kanan Teng Mo. Jadi kemungkinan ya Teng Mo itu lukanya bukan karena baling-baling, kemungkinan besar mungkin kayak ditusuk atau apa. Time The Sun ini akhirnya membuat pihak kepolisian tuh cukup panik ya guys, membuat rapat dadakan dengan beberapa petingginya guys. Jika pemberitaan dari The Sun ini memang membuat publik heboh, pihak kepolisian heboh, karena mungkin jangan lagi lah ada yang ditutup-tutupin karena semua itu udah makin terbuka. Banyak orang yang mendukung kasus Teng Mo ini pingin supaya selesainya secara adil. Tapi memang sebenarnya kesimpulan dari kepolisian Thailand ini sudah diduga sejak lama ya guys, kalau hasilnya persis banget sama hasil dari awal-awal gitu guys. Jadi semua kayak petunjuk, semua hal-hal yang udah dikasih tuh kayak nggak digubris begitu aja. Pasalnya banyak banget bukti-bukti yang dilewati oleh pihak kepolisian. Terus guys, baru-baru ini juga ada yang viral ya guys dari kasus Numpet, dia itu adalah Miss Earth. Kemungkinan sih katanya ini Miss Earth 2019 baru-baru ini pergi berlayar dengan teman-temannya di mana dia mengenakan bodysuit dengan rok putih yang mirip banget dengan Teng Monida, yang tampaknya dia itu mendapat banyak kecaman dari banyak orang dan banyak juga yang bilang dia cantik. Pokoknya pro dan kontra deh guys. Kalau tujuan dia melakukan itu untuk mengenang Teng Monida mungkin masih bisa dimaafkan ya guys, masih bisa bilang terima kasih gitu. Tetapi jika dia melakukannya untuk mengklaim tren dari Teng Monida ini supaya dia terkenal, itu rasanya benar-benar sangat menyakitkan ya guys. Apalagi untuk saudara dari Teng Mo, untuk teman-teman dari Teng Mo yang melihat hal itu menurut orang-orang sih agak nggak pantas banget. Numpet bilang kalau dalam perjalanan itu ia pergi berpesiar gitu, naik pesiar santai dengan teman-temannya, berniat untuk mengambil set busana yang telah disiapkan untuk banyak set, yang mana dia sudah memiliki gaun seperti ini karena dia telah memakai di kontes Miss Earth. Terus dia juga di sini bilang dia mencoba untuk buang air kecil, tampaknya itu tidak bisa dilakukan karena dia juga ingin mengetahui dari kasus Teng Mo apakah jika dia buang air kecil di belakang perahu atau saat perahu sedang berjalan apakah ini bisa dilakukan. Yang bahkan mereka ngelakuin pas lagi perahu tidak bergerak dan di bagian belakang perahu itu juga licin banget, juga ada juga ombak dari kapal-kapal besar. Dia hanya melakukan simulasi aja. Secara pribadi dia tidak berpikir ini akan menjadi berita yang besar karena dia hanya ingin pergi berlayar dengan teman-temannya. Dia juga tidak menyangka hal ini menjadi sedramatis ini. Banyak orang yang merasa memang dia itu kayak tidak ada empati aja kalau misalkan dia melakukan ini hanya untuk tren-trennya aja. Jadi ya segitu dulu update dari aku. Nanti next video aku bakal ada beberapa update lagi yang pengen aku kasih tahu ke kalian secara lebih jelas. So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.